sini apakah kebawa baper juga kah? Karena tadi ada, kalau nggak salah ada 2 scene yang nangisnya tuh cukup dalam ya, jadi menitikkan air mata tapi mata kiri doang gitu kan. Wow, sampai diperhatiin loh. Mata kiri doang loh. Sampai gitu perhatiinnya ya, luar biasa. Itu bagaimana prosesnya? Maksudnya sedalam apa mendalami Nadia? Terus kemudian Kosan masih berantakan hari ini. Gimana anak zamanku toh? Selanjutnya Mas Bayu, silakan. Terus kemudian yang kedua mau nanya ke 4 percintaan ini, ada Reval, Digivina, Mbak Amira sama Nadia. Kalian memandang cinta sejati itu apa sih? Karena kan di mention di Tante Wijang kan tadi, tadi Tante Wijang nggak salah ya, sama ini juga ditulis 90% orang tidak menikahi cinta sejatinya. Oke, nah, sudut pandangnya. pandangnya. Menurut kalian cinta sejati itu apa sih? Sudut cinta sejati itu apa? Oke, tapi pertama ke Nadia dulu ya. Silakan Nadia Arina, boleh dijawab. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya dari pertama kali banget baca skripnya itu aku sudah sangat tertarik dengan cerita seluruhnya, karena menurutku ini sesuatu yang sangat dekat dengan kita, apalagi dengan umur-umur seaku lah gitu ya, kayak di pressure sama society untuk ini tuh gimana sih kalian gitu, ini tuh gimana kelanjutannya, udah punya pacar belum sih gitu-gitu sebenarnya, dan diwakilkan dengan judul film kita Cinta Tak Pernah Tepat Waktu, karena sebenarnya untuk masing-masing orang itu kan pastinya beda-beda gitu loh, kayak gak ada waktu yang tepat. Mungkin waktu yang tepat untuk Reval itu bukan waktu yang tepat untuk aku gitu loh. Daku, ya, ini yang paling dekat ya udah Mas Hanung deh. Waktu yang tepat. Mas Hanung udah kari lah ya. Iya makanya betul kan. Kalau Mas Hanung udah. Reval bener Pak dulu. Iya, boleh lah ya hari ini kalau ya Pak. Iya. Mungkin itu sih, makanya dari situ pun mungkin ini sesuatu yang karena ini sangat relate untuk kehidupan kita semua, walaupun mungkin ceritanya berbeda ya dengan yang ada di film ini. Tapi aku yakin untuk para cast juga ini sesuatu yang istilahnya pendekatannya cukup mudah gitu, karena kita punya beberapa bank emosi yang kurang lebih mungkin sama gitu loh. Dan kalau misalnya untuk tadi, netes sebelah kiri, kebetulan itu by request ya pada saat itu. Karena kameranya dari arah sini kayak, Nak bisa kak kalau keluar yang kiri, terus kita kejar-kejaran sama matahari waktu itu, jadi kayak udah wah udah kayak gitu. Dan kalau cinta sejati seperti apa, saya belum ketemu ya. Nanti kalau aku udah ketemu, nanti kalau sudah ketemu sudah tahu arti sebenarnya cinta sejati, aku kasih tahu. Dia mau dikasih tahu. Ke teman-teman media semua juga kan maksudnya. Betul. Nadia Arina terima kasih. Sama-sama loh dia. Asli, direkam sambil mesem-mesem. Besok beritanya naik malam ini ada tulisannya. Fokus sama jawabannya cuma kayak Terakhir kita ke Reva, tapi ke Mira dulu. Untuk Mira, cinta sejati itu apa sih? Cinta sejati. serondok pokoknya. Lu baru tahu serondok kayak diulang-ulang. Kalau serondok bercinta itulah cinta sejati. Cinta. Kalau rasa happy, excited, rasa senang, itulah cinta sejati. Oke, kayak gitu ya. Kalau Givina, kalau menurut Givina cinta sejati itu apa? Aduh panik. Jujur banget ya Kak, kita masih belum tahu cinta sejati itu apa gitu loh. Jadi apa ya? Aku sih ngeliatnya cinta sejati itu hanya ke mama dan ke Tuhan aja sih. Karena kalau ke pasangan banyak banget dari kita yang menganggapnya partner kita adalah cinta sejati, tapi ternyata yang tapi tidak gitu loh. Jadi menurutku I think it's all about mindset aja gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu jodoh kita siapa. Jodoh kan jorok katanya gitu loh. Seronok. Beda lagi maksudnya. Beda lagi, sorry. Oke. Iya, sampai mana tadi? Ya, cinta sejati ke orang tua dan ke Tuhan ya. Iya, menurutku yang valid hanya itu, karena kalau ke partner masih ada apa namanya, bukan imbalan ya, apa ya namanya, kayak pamrih gitu loh. Kalau kita begini ya dari kamu juga harus begitu dong gitu. So that's why nggak tahu. Reval, kalau Reval Hadi, cinta sejati apa sih Reval Hadi? Cinta sejati itu apa? Kalau yang aku bisa lihat gambaran cinta sejati mungkin yang memang saling berkorban, saling toleransi, saling bisa nggak mentingin dirinya sendiri paling ya udah along the way seumur hidup
tetap terus berjuang satu sama lain. Mungkin itu cinta sejati. Itu dari Reval. Berarti kalau tadi belum sempat menemukan dari 4 ini, kita minta ke Tante Wija. Nah, cinta sejatinya banyak ini. Iya, coba. Aduh. Saya adalah orang yang paling salah yang ditanya. Jadi keempat itu ya tadi. Karena quote-nya keluarnya dari Tante Wija, bukan Mbak Meriam Belina, oke? Saya di sini 4 kali. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk para guest luar biasa. Silakan anaknya mau bertanya, teman-teman. Sebelah kiri ya, sini ya. Nih, boleh maju Mas. Gak apa-apa, nih baru ya. Oke, silakan. Halo, saya Wayan dari Liputan 6. Saya ingin menanyakan yang pertama untuk Mas Hanung, apakah ada perbedaan teknik penggarapan ketika sebuah film itu menuturkan kisah cinta dari sudut pandang laki-laki? Kalau di Cinta Tak Pernah Waktu ini kan daku, sementara kalau melihat film Indonesia lebih sering perempuan yang sebagai tokoh utama, entah itu subjek maupun objek atau korban dan seterusnya. Terus ada beberapa perpindahan rasio kamera, dan saya merasa efeknya ke saya sendiri sebagai penonton ketika dagu pulang ke Rembang, kemudian kamera menyempit. Saya merasa bahwa itulah esensi pulang ya, terasa dekat dengan orang tua, lebih hangat impactnya kalau ke saya pribadi. Tapi dari sudut pandang Mas Hanung sendiri, apakah ada pertimbangan lain terkait maju mundurnya rasio kamera ini, ataukah sekedar bereksplorasi? Yang kedua untuk Mbak Mer, enggak soal Tante Wijang. Saya ingin menanyakan, berkali-kali berkolaborasi dengan Hanung Bramantyo, bahkan kalau nggak salah Piala Citra ketiga juga didapat dari karyanya Mas Hanung. Seperti apa sih gaya kerja khas Hanung di lokasi syuting dari sudut pandang Mas Asih? Mas Hanung? Ya, Mbak Meriam dulu katanya jawab dari Mas Hanung. Ada? Nah, ya silakan. Hanung. Jujur aku sama Hanung, aku ngeliat progresnya banget gitu loh. Hanung yang suka marah-marah. Get married, aduh emosionalnya. Hanung, dan sekarang yang terakhir sama Hanung di Cinta Nggak Pernah Tepat Waktu. Hanung yang spontanitas. Di skenario establish. Jadinya minta dialog 2 lembar. Terima kasih Hanung. Tapi ya itu dia, karena progresnya aku lihat dan sekarang menjadi seseorang yang sangat hebat luar dalam. Thank you Hanung. Proses yang sampai biasa hebat Yes, I saw him growing. Yeah. Growing. Melewati banyak film bersama juga ya, Mbak Iya, Meriam ya, itu bersama dia, Mas Hanung ya. Siap. So I know you Hanung, I see you. Terima kasih Mbak Meriam Belina. Mas Hanung silakan, boleh dijawab atau boleh menanggapi Mbak Meriam dulu silakan. Ya, terima kasih Mbak Mer. Ya, proses saya sama Mbak Mer memang sangat lama sekali dan ya sangat mendukung saya banget gitu. Terus gue malah lupa pertanyaan itu apa sih? Treatmentnya beda nggak Mas kalau menceritakan cinta tapi dari sudut pandang laki-laki? Iya, itulah susah jadi laki-laki di Indonesia ya. Nggak ada tempat buat bercerita gitu. Semua dari sinema gitu kan, OTT, semua ngomongin tentang perempuan, perasaan perempuan diselingkuhin gitu kan. Tapi giliran cari bikin film laki-laki diselingkuhin gitu kan. Apa sih ini gitu kan. Itulah susahnya menjadi laki-laki. Karena itu makanya sebetulnya keputusan saya membuat film ini seperti apa keputusannya Daku gitu kan. Saya mencoba untuk bagaimana jujur aja gitu kan. Mencoba untuk menuliskan atau berkarya, menggerakkan kamera, mendirect pemain-pemain saya. Itu berdasarkan intuisi memang gitu kan. Saya menemukan pemain, proses saya di sini tergolong sangat unik gitu kan. Skenario memang udah lama jadi gitu kan. Terus pada saat saya melakukan direction apa segala macam itu saya mengabaikan skenario gitu. Jadi skenario ini scene-nya ngomongin apa sih? Oh, scene-nya ngomongin ini. Oke, ya kan. Baru kemudian saya letakkan kamera, baru kemudian saya ngomong sama pemain dulu, nanti kamu begini ya Mbak ya, begini. Ya kamu Nadia begini apa lagi. Perlu jalan aja di sini atau segala macam. Udah, itu sebenarnya ke arah sana. Dan saya juga bilang kepada asisten saya, partner saya dari waktu saya kuliah di IKJ, yaitu AIB,
itu saya tahu betul bagaimana kami merencanakan sebuah pengadeganan pada waktu kami kuliah waktu itu. Jadi sebenarnya bukan waktu kuliah, bahkan waktu masih di Jogja gitu kan, kami barengan ya kan. Nah, saya minta dia untuk membantu saya mengcoaching pemain agar supaya menggali sesuatu yang paling dalam di dalam diri dia sendiri. Jadi itu sebetulnya. Bahkan pada saat hari pertama saya syuting, saya kan kecelakaan. Jadi saya nggak ada di lokasi, saya hanya di rumah sakit dan saya pegang iPad, saya ngelihat itu. Jadi betul-betul ini film memang betul-betul kayak berjarak betul sama saya. Saya seperti seolah-olah nggak hands on, tapi hati saya kepengen jujur. Saya nggak tahu ini kenapa ada takdir yang begini, saya juga nggak tahu. Bahkan saya juga bilang sama produser saya, Kak Azlin, udahlah Kak, berhenti aja lah, nanti aja lah bikin film ini gitu kan. Kalau ini enggak sekarang, pokoknya sekarang. Ini waktu yang tepat buat membuat film gitu. Itu oke, udah ya. Jadi betul-betul saya itu sangat intuitif, tapi saya nggak tahu ya, saya ngamuk berapa kali di lokasi. Saya nggak pernah ya saya ngamuk ya, kan udah patah kakinya jadi ngamuk. Gara-gara itu ya Mas? Iya, dia mungkin gara-gara itu. Udah nggak bisa lagi ngamuk. Udah bisa ngamuk ya? Jadi, betulan saya merasakan diri saya terpenjara, ya kan, saya tidak bisa bergerak apa-apa. Jadi betul-betul intuisi saya yang yang bekerja. Dan saya berada di dalam lingkungan yang luar biasa, profesional semuanya. Ada co-director saya Yogi yang belum nggak hadir di sini. Terus ada beberapa asisten saya, ada kameramen saya. Dan juga di situ juga ada anak saya yang membantu kamera. Jadi betul-betul saya hanya ngoceh. Betul-betul saya nggak menentukan angle-nya harus di sini, yang enggak. Saya bilang, ini pokoknya suasananya begini, angle-nya terserah lu, pokoknya. Actingnya juga terserah lu, ya kan. Mulu jubir balikkan, kameranya terserah gitu. Jadi itu, makanya kemudian pada saat pada saat putus cintanya Daku dengan dimainkan seperti itu tuh kayak betul. Kenapa Mas? Ada apa Mas? Kekencengan suaranya. Oke. Jadi betul-betul itu betul-betul bukan kreasi saya, itu betul-betul kreasi dari teman-teman semua, dari DOP saya segala macam. Jadi meletakkan kamera betul-betul sudah bukan saja, betul-betul memberikan kepercayaan, dan itu ternyata buat saya luar biasa. Jadi ini bukan karya saya sebetulnya, ini adalah karya kolaborasi bareng-bareng. Jadi menemukan lokasi yang seperti ini. Bahkan saya pada saat melihat lokasinya itu, yang ada di lokasi karena kondisi saya seperti itu bukan saya. Jadi betul-betul ini saya hanya memberikan energi positif, intuisi aja. Saya awalnya ini akan menjadi film saya paling jelek. Ya, itu pada saat di tempat editing kok hidup ya, bahkan lebih hidup dari film yang saya hands on, saya direct gitu kan. Seperti ya film-film teman-teman semua kasih tahu teman-teman semua kenal lah. Tapi kok hidup ya, terus kemudian saya merasa ini mungkin terlalu pede ya kan. Akhirnya saya ngajak orang yang nggak terlibat di film ini, saya nonton. Saya menyangka film ini membosankan sekali dari awal. Bahkan terakhir ada teman saya yang nonton di sini, saya bilang, saya memuji film saya lah, tapi saya bilang nggak membosankan ya gitu. Dia bilang enggak, sama sekali enggak. Dan itu juga jawaban itu terjadi pada saat teman saya nonton masih offline, nggak membosankan sekali. Kenapa? Karena gue ngerasa ngeliat diri gue sendiri. Ya berarti metode direction saya mungkin pas gitu. Mungkin itu caranya mendirect sebuah film yang personal kali ya. Harus patah kaki dulu kali. Mungkin ya. Jadi sehingga kemudian mungkin kalau saya perangannya nggak ngamuk-ngamuk gitu kan, mungkin saya nggak patah kaki kan. Tapi karena saya direm sama Bathara Kala gitu kan, dah lu diem aja di sini. Tahan dulu di sini. Azrin mau menambahkan, silakan. Mas Anu bilang suruh stop itu benar. Hingga kan, nggak apa-apa Mas, biar kakak yang cari permain lelakinya. Kakak ngejar Reva sampai ke Malaysia. Jadi bukan Daku ke Kuala Lumpur ya kan? Daku ke Kuala Lumpur, kakak cari manajernya. Ya, yuk ketemu dan kita bawa ke Mas Anu. Akhirnya itulah titik terjadinya Cinta Tak Pernah Terbawa. Tepuk tangan dong. Jadi benar-benar tadi yang kawan juga tanyakan, jadi ini bentuk kerja kolaboratif dari semua tim yang terlibat di dalam film ini ya. Sama pemain lelakinya. Udah
capek banget aku cari pemainnya Kak. Emang Reval tatapannya emang luar biasa. Saya yang coba ditatap Reval, wah. Sorry Val, bentar nih. Baik, tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk segala jajaran filmmaker dan juga jajaran cast. Mungkin terakhir closing statementnya dari Mas Anung dan juga Kak Azlin. Mas Anung dulu, silakan Mas Anung closing.